Warteg sederhana di sudut pasar minggu itu selalu ramai jelang siang. Suara sendok beradu dengan piring, aroma sayur lodeh dan tempe goreng menyatu dengan hiruk-pikuk obrolan para pekerja. Di pojok belakang, duduk seorang lelaki tua dengan pakaian kumal. Kaosnya belel dan robek di bagian bahu, sandal jepitnya sudah putus sebelah, dan di sampingnya tergeletak karung lusuh. Namanya Pak Darno. Usianya sekitar 60-an. Rambutnya memutih dan wajahnya tampak lelah. Tapi tatapannya tajam, seperti menyimpan cerita yang tak terungkap. Ia hanya memesan segelas teh tawar dan sebungkus nasi sisa semalam yang dibungkus ulang. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba, 3 preman muda masuk. Suasana langsung berubah. Salah satu dari mereka, yang paling besar badannya, menendang kursi di depan Pak Darno dan tertawa keras. Warteg ini jadi tempat gembel sekarang, ejeknya sambil menatap sinis. Temannya ikut menimpali. Warteg ini bukan tempat lo ngemis, Mbah. Bau. Mending lo pergi. Pak Darno tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam sendok di tangannya erat-erat. Mata tuanya tetap menatap nasi yang dingin di hadapannya. Sombong lo ya? Preman itu menyentil kepala Pak Darno. Gue suruh pergi. Orang-orang di warteg diam, takut. Pemilik warteg pun hanya bisa melirik dari jauh, tak berani membela. Semua tahu preman-preman ini sering minta jatah dan bikin rusuh. Pak Darno berdiri perlahan. Tubuhnya ringkih, tapi cara berdirinya tegap. Ia menatap preman itu, lalu berkata dengan suara pelan, "Jangan sentuh aku lagi." Preman itu tertawa. "Lo mau apa?" "Hah?" Tiba-tiba, salah satu preman lain mencabut pisau kecil dari pinggangnya, mengancam. Tapi anehnya, Pak Darno tidak bergeming sedikit pun. Bahkan ia malah menatap lurus ke arah si pemilik warteg. "Pak, saya cuma mau makan dan pergi. Tapi kalau mereka mulai menyakiti orang, saya tidak bisa diam," ucapnya tenang. Preman tertawa makin keras. "Sok jago lo, Mbah. Udah tua gitu. Gembel pula." Tapi detik itu juga, tatapan Pak Darno berubah. Tegang, dingin. Bukan tatapan orang biasa. Tidak ada yang tahu warteg kecil itu akan jadi saksi kejadian besar. Dan bahwa gembel lusuh itu dulunya adalah seseorang yang ditakuti di seluruh medan perang. Preman yang barusan menyentil kepala Pak Darno masih berdiri dengan pongah. Pisau kecil yang digenggam temannya kini dimainkan seperti mainan, seolah ancaman itu tak akan berbalas. Orang-orang di warteg menahan napas, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Pak Darno tetap diam. Tangannya sedikit gemetar bukan karena takut, tapi menahan sesuatu yang sudah lama terkubur, insting perangnya. "Gembel begini aja sok ngajarin," cibir salah satu preman sambil mendorong tubuh Pak Darno. Tapi tubuh tua itu tetap tak bergeming. Langkahnya hanya mundur setengah jengkal, sebelum ia kembali berdiri tegak. "Apa kalian tidak takut kehilangan nyawa karena kesombongan?" Suara Pak Darno pelan, tapi nadanya seperti menampar keras-keras. Preman paling muda, si pemegang pisau, mulai kesal. "Gue tusuk lo beneran ya, Mbah?" Sebelum orang itu bisa mendekat, tiba-tiba Pak Darno menggeser kaki kanannya ke belakang, dan dalam sekejap satu gerakan memutar, siku kirinya menghantam dada si preman dengan kecepatan yang tak terlihat. Preman itu langsung terhempas ke meja, pingsan seketika. Semua orang di warteg terdiam. Bahkan pemilik warteg sampai menjatuhkan piring dari tangannya. Preman besar yang tadi menyentil kepala Pak Darno langsung refleks melangkah mundur, tapi tak sempat. Pak Darno bergerak lagi. Satu langkah cepat ke depan, tangan kanannya mencengkeram leher preman itu dan menjatuhkannya ke lantai. Kali ini, ia tidak pingsan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak, seperti lumpuh karena terkejut. Siapa lo sebenarnya, Mbah?" Preman terakhir bertanya sambil gemetar. Pak Darno menatapnya tajam. "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Tapi kalau kau masih berani ganggu orang lemah, aku pastikan kalian semua akan lenyap seperti di medan tempur dulu." Kalimat itu terdengar asing, tapi juga menakutkan. Bahkan bagi orang yang biasa hidup dalam kekerasan seperti mereka. Warteg itu hening beberapa saat. Tak ada suara. Bahkan kipas angin tua di pojok seolah berhenti berputar. Pak Darno menatap pemilik warteg. "Maaf, Pak. Saya cuma ingin makan. Tapi kalau sudah begini, saya harus pergi." Ia mengambil karungnya, menyampirkan ke punggung, lalu berjalan pelan meninggalkan warteg. Tak seorang pun berani mencegah. Tak seorang pun berani bertanya siapa dia. Tapi yang pasti,
Setelah hari itu, para preman tak pernah datang lagi ke warteg itu. Dan di luar, di balik bayang-bayang pohon rindang dekat trotoar, seseorang sedang memperhatikannya. Matanya curiga. Tangan kanannya mencatat sesuatu di buku kecilnya. Gembel itu bukan orang biasa. Dan ia sedang dicari banyak pihak. 2 hari telah berlalu sejak insiden di warteg. Warung itu kini ramai dibicarakan. Banyak pelanggan baru berdatangan hanya karena ingin melihat tempat di mana Gembel membantai preman. Cerita yang berkembang pun makin liar, meskipun pemilik warteg memilih diam. Namun di tempat lain, tepatnya di sebuah ruang monitor rahasia milik kesatuan militer, rekaman dari CCTV jalanan dan video amatir netizen sedang diputar berulang-ulang. Perbesar bagian ini, perintah seorang pria berbadan tegap yang memakai baju dinas sipil. Gambaran jelas wajah Pak Darno muncul di layar besar. Wajah lelah, rambut acak-acakan, kaos kumal bolong-bolong, sandal jepit, dan karung lusuh di punggung. Tapi ekspresi wajahnya bukan ekspresi orang biasa. Terlalu tenang, terlalu terlatih. Komandan, ini wajah yang cocok dengan data. Letkol Infantri Darno Saputra, pensiunan Kopassus, hilang sejak operasi di perbatasan 6 tahun lalu. Tapi, kenapa dia hidup seperti gembel? Tanya seorang staf muda. Komandan itu mengangguk perlahan. Sudah kuduga. Dia tidak hilang. Dia menyamar. Dan kemungkinan besar dia sedang mencari sesuatu. Sementara itu, di sebuah taman kota tak jauh dari warteg, Pak Darno sedang duduk tenang di bangku tua yang catnya mulai mengelupas. Ia membuka karungnya, mengeluarkan selembar foto lama, seorang gadis kecil dengan seragam SD. Wajah itu tak pernah ia lupakan. Ayah masih mencari. Nah, ayah tidak akan berhenti sampai menemukanmu, gumamnya pelan. Tiba-tiba seorang bocah kecil mendekat, penasaran dengan karungnya. Tapi sebelum bocah itu sempat bertanya, ibunya menarik tangannya. Jangan deket-deket, itu orang gila. Pak Darno hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan pandangan sinis dan hinaan. Selama ini, semua itu justru jadi penyamarannya yang sempurna. Namun di kejauhan, seseorang memperhatikannya. Pria berkacamata hitam, berpakaian kasual, tapi sorot matanya tajam. Ia bukan orang biasa. Ia intel dari markas. Dan kini, ia yakin, Pak Darno bukan sekadar gembel. Ia mengetik pesan di ponselnya. Target positif. Minta izin pendekatan. Tak lama kemudian, pesan balasan muncul. Jangan dekati dulu. Pantau terus. Dia bisa jadi kunci operasi besar yang selama ini mandek. Di tempat lain, preman-preman yang pernah dirobohkan Pak Darno mulai ketakutan. Luka mereka masih membekas, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Mereka merasa dipermalukan di depan umum. Apa dia mantan TNI atau apa sih? Kayak bukan orang biasa, gerutu salah satu preman. Bos besar mereka hanya menatap tajam. Kalau dia bukan orang biasa, justru kita harus singkirkan dia sekarang. Sebelum dia balik cari kita duluan. Ancaman itu bukan omong kosong. Dunia lama Pak Darno mulai terusik, dan semua pihak, baik teman maupun lawan, mulai menyadari. Gembel itu sedang bergerak. Dan apa yang dia cari bisa saja membongkar rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar perang jalanan. Hari mulai gelap saat Pak Darno melangkah perlahan ke gang kecil dekat pasar. Suara gaduh, aroma sayur mayur, dan keramaian menjadi latar belakang penyamarannya. Ia tidak lagi membawa karung besar hari itu. Hanya kantong plastik kecil berisi 2 roti dan air mineral. Namun langkahnya terhenti saat melihat 3 pemuda yang sebelumnya menindas ibu-ibu pedagang di trotoar. Kini mereka tertawa lepas sambil menghitung uang hasil palakan. Wajah-wajah itu tak asing. Pak Darno ingat betul, mereka yang pernah menginjak-injak dagangan seorang nenek tua beberapa hari lalu. Matanya menatap tajam, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Dunia ini makin lama makin rusak. Namun sebelum ia bergerak, suara lirih terdengar dari belakang. Pak Darno. Ia menoleh. Seorang pria muda berseragam ojek daring berdiri canggung. Mata mereka saling bertemu. Pria muda itu langsung menunduk, seolah sadar telah membuka identitas seseorang yang seharusnya tetap tersembunyi. Tenang, ujar Pak Darno singkat. Mulutmu aman. Pengemudi itu mengangguk cepat. Saya dulu anak desa tempat bapak latihan tempur. Saya nggak bakal cerita ke siapa-siapa. Pak Darno menepuk bahunya. Kalau kamu benar-benar tahu siapa saya, tolong bantu cari satu hal. Gadis bernama Dara Putri Ayuning.
Usianya sekarang mungkin 16 tahun. Terakhir tinggal di panti asuhan Waskita, tapi sejak 2 tahun lalu menghilang. Siap, Pak, jawab pemuda itu tanpa ragu, langsung memotret foto lama yang ditunjukkan. Di sisi lain kota, markas militer sipil mulai dibanjiri informasi baru. Rekaman wajah-wajah preman yang dihajar Pak Darno disandingkan dengan catatan kejahatan mereka. Semua preman itu punya kaitan dengan jaringan human trafficking. Semua korban, perempuan muda, rata-rata seusia Dara. Komandan, ujar salah satu petugas, bisa jadi Letkol Darno sedang mengincar mereka karena mereka terlibat dalam penculikan anaknya sendiri. Komandan itu memijit pelipisnya. Kalau benar begitu, berarti kita selama ini lengah. Dan dia, satu-satunya yang masih bertarung. Malam pun datang. Pak Darno duduk di emperan toko yang tutup. Ia menyalakan sebatang rokok murahan, menghembuskan asap perlahan. Dari dalam saku, ia mengeluarkan kalung kecil yang sudah karatan, bekas milik anaknya. Langkah kaki berat terdengar dari ujung gang. 4 preman mendekat, wajah mereka beringas. Rupanya mereka sengaja memburunya. Bukan karena tahu siapa dia, tapi karena dendam. Lihat siapa yang ngemis di tempat kita, ujar salah satu sambil mengangkat batang besi. Pak Darno tak berkata-kata. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah maju tanpa gentar. Aku hanya ingin lewat, ucapnya datar. Kalau kalian mau hidup, minggir. Para preman tertawa. Tapi 2 menit kemudian, suara tawa itu berubah menjadi jeritan. Dari balik remang-remang lampu jalanan, tubuh ke-4 preman terkapar. Batang besi mereka bengkok. Nafas mereka tersengal. Pak Darno berjalan tenang meninggalkan tempat itu, tanpa satupun luka di tubuhnya. Langit malam seperti ikut mengawasinya. Ia bukan pembunuh. Ia hanya ayah yang masih berjalan dalam senyap, menapaki jejak anaknya yang direnggut oleh dunia busuk. Dan dunia itu, sebentar lagi akan terbakar. Pagi itu, aroma nasi goreng dan suara wajan beradu dengan spatula memenuhi warteg kecil di sudut pasar. Tempat itu biasa saja, tapi pelanggan tetapnya hari itu tidak biasa. Seorang pria tua berambut acak-acakan duduk di pojok, makan dengan lahap dan diam. Dialah Pak Darno. Beberapa pelanggan lain tampak memperhatikannya. Salah satunya adalah seorang pria bertubuh tegap mengenakan kaos oblong dan celana sobek. Ia tampak seperti buruh kasar, tapi gerak tubuhnya terlalu disiplin. Matanya sesekali melirik Pak Darno, lalu menunduk sambil memainkan sendok. Di meja lain, 2 orang pria berpura-pura cekikikan sambil memainkan ponsel. Padahal sejak tadi mereka merekam dan memotret setiap gerak Pak Darno. Ia tahu. Tanpa menoleh, Pak Darno bergumam pelan, bilang ke atasanmu, aku bukan ancaman. Aku cuma cari anakku. Pria yang berpura-pura sebagai buruh itu terdiam. Lalu pelan-pelan meletakkan sendok. Tapi bapak bikin ricuh di mana-mana. 1 preman kampung hilang, 3 lagi masuk rumah sakit, dan 2 lainnya kabur keluar kota. Pak Darno mengunyah perlahan. Mereka semua terlibat jaringan perdagangan manusia. Kalau kalian benar-benar aparat, kalian mestinya sudah bertindak sebelum aku turun tangan. Apa benar semua ini demi mencari anak, Pak? Tanya si pria, suaranya kini lembut. Pak Darno mengeluarkan sebuah foto dari saku bajunya. Foto itu sudah kusam dan terlipat. Di dalamnya ada sosok gadis kecil tersenyum sambil mengenakan seragam panti asuhan. Namanya Dara. Menghilang 2 tahun lalu. Terakhir, aku dapat info dari informan kalau dia dibawa oleh jaringan preman Jakarta, Solo. Salah satu markas mereka ada di sini. Mata pria itu menyipit. Markas di pasar terminal lama. Pak Darno mengangguk. Pria itu berdiri, menghampirinya, lalu duduk di kursi depan. Ia mengulurkan tangan. Saya Sersan Raka, Intel Daerah. Sejak 2 bulan lalu kami menyelidiki sindikat yang sama. Tapi semua saksi hilang atau dibungkam. Pak Darno menatapnya tajam. Mereka tak bisa membungkam saya. Kalau begitu, kata Raka sambil melirik kanan kiri, malam ini kita bergerak. Tapi dengan cara saya. Tidak brutal, tidak menarik perhatian. Pak Darno menggeleng pelan. Kalau cara kalian gagal, aku tetap akan pakai caraku. Sersan Raka tertawa kecil. Setidaknya malam ini kita satu tim, Pak Darno. Saya tahu siapa bapak sebenarnya. Mantan komandan pasukan bayangan, bukan? Pak Darno menunduk. Dulu. Sekarang saya hanya ayah dari seorang anak yang belum pulang. Malam harinya,
Mereka sudah bersiap. 5 intel berpakaian preman mengendap dari arah utara pasar, sementara Pak Darno dan Raka mendekat dari gang sempit di sisi barat. Di dalam bangunan tua yang tampak seperti gudang sayur, suara musik keras dan obrolan kasar terdengar. Dari celah kayu, terlihat 3 gadis muda duduk ketakutan di pojok ruangan, dijaga oleh 2 pria bersenjata tajam. Mata Pak Darno langsung memerah. Salah satu dari gadis itu, ia yakin sekali, adalah Dara. Sersan Raka menahan lengannya. Kita tunggu aba-aba. Tapi Pak Darno tak menunggu. Ia melompat masuk lewat jendela rusak. Sekejap ruangan berubah kacau. 2 penjaga sempat mengangkat senjata, tapi dalam 3 gerakan, keduanya tumbang. Tangan Pak Darno cepat, keras, dan tak kenal ragu. Para intel terpaksa ikut masuk. Dalam hitungan menit, seluruh penghuni gudang diamankan. Namun saat semua selesai, Pak Darno menghampiri gadis itu. "Dara?" bisiknya pelan. Gadis itu mengangkat wajah. Matanya penuh ketakutan. Ia memandangi Pak Darno dengan bingung, lalu menggeleng pelan. "Maaf, Om, saya bukan Dara." Pak Darno terdiam. Napasnya tercekat. Satu titik terang, ternyata bukan cahaya. Tapi ia belum menyerah. Perburuan belum selesai. Dan luka lamanya baru saja terkoyak lagi. 3 hari setelah penggerebekan gudang tua itu, langit Salatiga tampak kelabu. Hujan rintik jatuh sepanjang pagi, seolah ikut mencerminkan suasana hati Pak Darno. Ia duduk sendirian di emperan rumah kontrakan yang disiapkan oleh Intel. Di tangannya, foto Dara terus digenggam erat, seakan takut menghilang lagi. Sersan Raka datang dengan map di tangan dan wajah penuh pertimbangan. "Saya punya kabar. Bukan yang baik, tapi bisa jadi petunjuk." Pak Darno tak menoleh. "Sudah kukatakan, kalau tidak bermanfaat, jangan ganggu aku." Raka duduk di sampingnya, lalu membuka map itu. Isinya salinan file laporan intelijen yang sempat dipegang Polres setempat, tentang sindikat perdagangan manusia lintas daerah. Salah satu nama yang disebut dalam laporan itu, Bram, preman kelas kakap yang selama ini menghilang, diduga sebagai perantara jual beli anak. Dia biasa beroperasi di sekitar Boyolali sampai Magelang. Punya tempat pelatihan khusus, tempat anak-anak dijadikan peminta-minta jalanan sebelum akhirnya dijual. Mata Pak Darno tajam menatap nama itu. "Bram." Sersan Raka menatapnya serius. "Kita tidak bisa gegabah. Kalau Bram tahu kita mendekat, dia akan langsung pindah lokasi." Pak Darno berdiri, tubuhnya kaku dan siap. "Aku tidak akan gegabah. Tapi aku juga tidak akan menunggu lama. Kau punya 2 pilihan, Raka. Ikut aku, atau mundur." Raka tahu percuma melarang. Ia pun memanggil 2 rekannya, lalu membuka peta. "Kalau begitu, kita menuju titik merah ini. Sebuah rumah tua di dekat Kali Putih. Sudah 2 bulan tidak diawasi. Tapi warga sekitar pernah melihat truk masuk keluar pada malam hari." Sore itu, mereka bergerak dalam senyap. Pak Darno mengubah penampilannya, mengenakan jaket kulit hitam, membawa karung tua di punggung, dan mengenakan caping lebar. Ia kembali menjadi gembel yang menyelinap ke sarang preman. Rumah tua itu berdiri di pinggir kebun bambu. Dari jauh, tampak seperti rumah biasa. Tapi saat malam tiba, lampu-lampu sorot kecil dinyalakan, dan terdengar suara perintah keras dari dalam. Mereka mengintai dari balik rimbunan pohon pisang. Pak Darno melihat 3 anak kecil digiring ke sebuah ruangan. Salah satunya mengenakan baju yang sangat dikenalnya, kaos kecil berwarna ungu, persis seperti yang dikenakan Dara di foto terakhirnya. Tanpa bicara, ia bergerak, melompati pagar berduri dengan gesit. Ia menerobos masuk lewat dapur belakang. Di dalam, 2 orang preman bersenjatakan celurit sedang tertawa sambil menyeduh kopi. Namun belum sempat bereaksi, keduanya sudah dipukul pingsan oleh tangan kokoh Pak Darno. Langkahnya cepat menyusuri lorong sempit menuju ruangan terkunci. Ia mendengar suara gadis kecil menangis dari dalam. "Dara?" bisiknya dari balik pintu. Tangis itu berhenti. "Bapak?" Napas Pak Darno tercekat. Itu suara yang ia hafal bertahun-tahun. Ia hancurkan gembok pintu dengan siku, sekeras batu. Di dalam ruangan gelap itu, anak itu berdiri terpaku. Tubuhnya kurus, wajahnya lusuh, tapi mata itu adalah mata Dara. "Bapak?" bisik anak itu lagi. Pak Darno memeluknya erat. "Iya, Nak, Bapak di sini." Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Dari belakang,
Langkah kaki berat terdengar. Bram datang, ditemani 4 anak buah dengan senjata tajam. Wajahnya kejam, matanya merah seperti menyimpan dendam. Kirain siapa? Ternyata kau toh, Darno. Pak Darno berdiri, menempatkan tubuhnya di depan Dara. Lepaskan mereka. Kalau tidak. Bram tertawa keras. Kau sendirian, Darno. Kali ini Rawa Rontek MU tak akan menolongmu. Mereka juga punya ajian. Dunia ini sudah berubah. Pak Darno menghela napas. Tapi aku belum berubah. Dalam hitungan detik, pertarungan pecah. Dan malam itu, darah kembali tumpah. Tapi tidak ada yang bisa menyentuh anak itu lagi. Tidak selama Darno masih berdiri. Tidak selama Rawa Rontek masih mengalir di nadinya. Petir menggelegar di langit malam saat Pak Darno berdiri menghadapi Bram dan anak buahnya. Ruangan itu sempit, tapi penuh ketegangan. Dara menggenggam tangan bapaknya dari belakang. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu, ini bukan bapak biasa. Ini adalah Komandan Darno, pemilik ajian Rawa Rontek yang legendaris. Jaga jarak dengan anakku, ucap Darno pelan, tapi tegas. Nadanya menggetarkan seluruh ruangan. Bram meludah ke tanah. Kau pikir kami takut dengan ajian kuno? Kami juga sudah belajar ilmu Pancasona, ilmu-ilmu Satria Geni, dan santet bayangan. 4 anak buah Bram maju dengan mata merah, badan penuh raja hitam. Tapi Pak Darno tidak bergerak. Ia menunduk, meletakkan tangan di tanah, membisikkan mantra dengan bahasa Jawa kuno. Ingsun amatek ajiku, Rawa Rontek, wesi aji kang mokal mati. Tubuhnya mendadak bersinar samar, napasnya makin berat, dan dari pori-porinya, muncul hawa panas yang membuat udara sekeliling terasa mendidih. Karung tua yang dibawanya dilempar ke sudut ruangan, berisi sebilah belati warisan gurunya, bernama Kiai Pamungkas, konon bisa menembus ajian musuh. 1 anak buah Bram menyerang lebih dulu, mengayunkan golok besar ke arah leher Pak Darno. Namun begitu golok itu menyentuh kulitnya, tubuh Pak Darno ambruk seketika, mati. Dara menjerit, "Bapak Aa!" Tapi sebelum jerit itu habis, tubuh Pak Darno berdiri kembali, tanpa luka sedikit pun. Matanya membara. Rawa Rontek telah aktif. Dengan kecepatan di luar nalar, ia melompat ke depan. Pukulan pertamanya membuat tulang rahang si penyerang hancur. Yang kedua, menusuk ulu hati musuh dengan ujung belati Kiai Pamungkas. 2 orang langsung roboh tanpa sempat membalas. Bram maju sendiri, kini mengeluarkan jimat dari balik bajunya. Ilmu Rawa Rontek? Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Dia menaburkan abu ke tanah dan berteriak, "Tumbal sekawan, teka kene." 4 sosok bayangan keluar dari lantai, wujud manusia berwajah kosong, makhluk dari santet bayangan yang disebut Bram. Mereka mengepung Pak Darno dari segala arah. Namun Darno tidak gentar. Ia menggenggam belatinya erat, lalu memutar tubuh seperti pusaran angin. Aura panas dari ajian Rawa Rontek membakar makhluk-makhluk itu perlahan. 1 demi 1 makhluk bayangan lenyap, meninggalkan bau hangus. Bram mulai panik. Ia mencoba kabur lewat pintu samping, tapi Dara berteriak, "Dia lari, Pak!" Refleks Pak Darno seperti kilat. Ia lemparkan belatinya, menancap tepat di betis Bram. Preman itu jatuh terguling, meraung kesakitan. Pak Darno mendekatinya perlahan. "Kau jual anak orang untuk uang," gumamnya. "Kau pikir dunia akan membiarkanmu?" Bram memohon, "Ampun, aku cuma jalankan perintah. Ada yang lebih tinggi dariku. Tolong." Namun Darno hanya menatap dingin. "Kau pilih jalur ini. Terimalah akhirnya." Tangannya menghantam dada Bram dengan telapak penuh energi. Sekali sentuh, tubuh Bram menggeliat lalu diam. Mati, tapi bukan sembarang mati. Ajian Darno membuatnya tidak bisa dikubur dengan tenang. Jenazah Bram akan membusuk tak diterima tanah. Dara memeluk bapaknya. "Pak, kita pulang." Pak Darno mengangguk, menahan air mata. "Ya, nak, kita pulang." Tapi ia tahu ini belum selesai. Masih ada yang lebih besar dari Bram. Sindikat yang lebih licik, lebih terstruktur. Dan Darno bertekad, selama darahnya masih hangat, mereka tidak akan bisa menyentuh Dara atau anak lain manapun. Langkah pertama telah dimulai. Pertarungan belum selesai. Pagi itu, warteg tempat semua keributan terjadi sudah dikelilingi oleh beberapa orang asing. Warga yang biasa sarapan di sana merasa suasananya tak biasa. Ada beberapa motor trail parkir berjajar,
dan pria-pria berkaos hitam tampak berjaga, pura-pura ngopi sambil memperhatikan sekitar. Preman yang kemarin menghina Pak Darto masih saja duduk santai di sudut warteg, tertawa lepas dengan rokok di tangan. Ia tak sadar kalau gerak-geriknya sudah dipantau. Pak Darto sendiri belum muncul pagi itu. Pemilik warteg mulai gelisah, mengingat kejadian kemarin. Beberapa pelanggan malah tidak jadi makan, memilih pergi karena merasa suasana mencekam. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan warteg. Dari dalamnya keluar dua pria berseragam loreng dan satu berpakaian sipil. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Sang preman refleks berdiri, wajahnya tegang. Ia baru sadar, sesuatu sedang terjadi, dan sepertinya berkaitan dengannya. Tak lama, seorang pria tua berpakaian lusuh muncul dari arah gang. Rambutnya acak-acakan, baju masih sobek seperti kemarin, tapi langkahnya tegap. Semua orang mengenalnya, itu Pak Darto. Tapi kali ini, aura tubuhnya terasa berbeda. Tatapannya tajam, penuh wibawa. Dia tak banyak bicara, hanya berjalan mendekati preman itu. "Tangkap dia," ucapnya pelan. Perintah itu cukup. Dua orang berpakaian preman langsung bergerak cepat memborgol sang preman yang hanya bisa teriak-teriak tak jelas. Warga sekitar melongo. Si gembel yang kemarin dihina dan ditertawakan ternyata adalah seseorang yang sangat berkuasa. Salah satu prajurit membuka file dari tasnya. Ia menunjukkan foto-foto wajah pelaku pemerasan di daerah itu, termasuk sang preman. Target prioritas. Sudah lama dicari, tapi selalu lolos. Pak Darto mengangguk pelan, lalu menoleh pada pemilik warteg yang sejak tadi gemetar. "Terima kasih sudah sabar. Saya memang menyamar. Anak saya hilang beberapa minggu lalu, terakhir diketahui kontak dengan seseorang di daerah ini. Sekarang anak saya sudah ditemukan, dan saya tinggal selesaikan yang belum tuntas." Pemilik warteg meneteskan air mata. Warga yang sempat mencibir, kini tertunduk malu. Mereka tidak tahu, orang yang mereka hina adalah mantan komandan batalion yang disegani, turun tangan sendiri demi menyelamatkan anak dan membersihkan wilayah dari pemalak. Pak Darto tak tinggal lama. Ia memberi salam, lalu masuk ke mobil dan pergi bersama pasukan. Di belakang, warga hanya bisa saling pandang. Hari itu, mereka belajar bahwa penampilan bukan segalanya. Kadang, kebenaran tersembunyi di balik penampilan yang paling sederhana. Orang yang kau hina hari ini, bisa jadi sedang menguji siapa yang masih punya hati. Jangan pernah remehkan siapapun, karena setiap orang punya cerita, dan tak semua cerita bisa kau nilai dari luarnya. Kalau kamu setuju bahwa keadilan harus ditegakkan, bantu share video ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.